Halo semua, selamat datang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek berpikir komputasional kami yaitu dari vending machine. Yang pertama ada fitur dan capaian yang tambahan, yaitu adalah fitur diskon di mana jadi nanti pelanggannya bisa input kode promo pas lagi beli dan dapat diskon tambahan. Terus ada fitur rekomendasi, yaitu jadi untuk misalnya interval berapa jam, ada rekomendasi tertentu yang akan muncul di menunya. Kelebihannya apa? Jadi kelebihan dari vending machine ini yang pertama dia lebih praktis, terus dia juga lebih lebih bisa memberikan nilai tambah di tempat yang jual gitu loh. Kekurangannya apa? Yaitu ada biaya maintenance yang agak mahal karena dia upload-nya, terus dia juga bisa rentan terhadap masalah teknis atau serangan siber, yaitu juga beresiko terhadap privasi pembeli karena ya zaman sekarang semuanya tentang data. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya itu yang pertama kita pilih produk dulu nanti pas di menu. Jadi kita pilih kode itemnya, pas sudah kita pilih, terus kita pilih metode pembayaran, ada tunai atau QRIS, atau misalnya mau membatalkan pembayaran juga bisa. Terus nanti kalau misalnya pembayarannya berhasil, kita langsung terima produk. Nah, kalau misalnya mau pakai promo, nanti masuknya di pas pembayaran. Fungsionalitasnya ada beberapa, yaitu jelas menampilkan produk serta jumlah stoknya, terus ada kita cek stoknya, terus kita harus validasi input, menerima uang, dan yang terakhir of course memberikan produk yang udah dipesan. Sama tadi juga ada fitur tambahan yaitu rekomendasi sama promo. Ini ada beberapa fiturnya, yaitu menampilkan menu, itu ada fotonya bisa dilihat. Yang jelas fungsinya adalah dia menampilkan semua item yang ada dengan kodenya, terus juga stok dan harganya juga. Nah, fitur yang lainnya yaitu fitur inputnya yang pertama. Jadi kita bisa pas pembelinya nginput kode item, langsung muncul harga sama metode pembayaran yang input metode pembayaran gitu loh. Jadi bisa QRIS, bisa tunai. Ada terus juga validasi input pengguna dengan jumlah stok. Jadi kalau misalnya stoknya nggak ada nih, misalnya yang pesan seperti di foto, ya dia nggak bisa dipilih itemnya gitu. Jadi gagal, disuruh milih item yang lain. Terus juga yang pertama sistem pembayaran yang non tunai, jadi pas dia milih QRIS langsung keluar ada kode QR-nya, bisa di-scan, kalau misalnya berhasil langsung keluar itemnya, kalau nggak ya gagal gitu. Terus ya ini kalau misalnya berhasil dikasih yang dipesan itemnya. Kalau misalnya tunai juga pun begitu, asal uang yang kita masukin itu jumlahnya udah di atas harganya, pasti udah bisa didapatkan itemnya sama pembeli. Terus yang terakhir rekomendasi menu, jadi ntar ada interval berapa jam, langsung misalnya pagi-pagi tadi kalau nggak salah ada rekomendasi air putih tuh, karena pagi-pagi ya bagusnya minum air putih. Kalaupun malam pun juga bisa, kalaupun malam ntar ada rekomendasi misalnya kopi biar nggak ngantuk gitu. Yang terakhir, untuk feature baru adanya feature promo pada waktu-waktu tertentu. Kami berharap hendaknya program ini akan memberikan kemampuan untuk vending machine untuk memberikan diskon ataupun keringanan transaksi kepada pengguna pada barang-barang tertentu di setiap waktu-waktu tertentu. Apa yang dimaksud dengan waktu tertentu? Contohnya kami meniru Shopee pada event 11.11 ataupun 12.12 pada waktu-waktu tertentu ini. Shopee memberikan voucher ataupun diskon besar-besaran kepada penggunanya dengan tujuan hendaknya pengguna akan lebih tertarik untuk menggunakan jasanya, dan tujuan tersebut juga merupakan tujuan yang kami inginkan untuk program ini. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ataupun permasalahan yang akan kami hadapi dalam pembentukan program ini adalah program harus dapat menampilkan harga barang sebelum voucher ataupun default harga barang dan setelah voucher akan diberlakukan, dan hendaknya pula
program dapat membaca apakah voucher tersebut valid dan apakah keadaan untuk penggunaan voucher itu telah ditemukan ataupun telah didapatkan sehingga voucher dapat digunakan. Kemudian termasuk 4 primitif, pada abstraksi terdapat 3 tahap yang kami temukan setelah mengeluarkan detail-detail yang tidak perlu. Yang pertama adalah showcase produk. Di sini vending machine akan menampilkan semua produknya dan disertai dengan digit-digit identitas setiap produk. Kemudian di sini showcase produk merupakan starter point, serta dengan ada feature baru, maka pada tahap ini pula feature rekomendasi akan ditampilkan. Kemudian proses pembayaran. Di sini metode pembayaran terdapat 2 dan hendaknya mesin dapat mengkonfirmasi kedua pembayaran tersebut apakah itu valid atau tidak. Dan dengan adanya feature baru, maka voucher ataupun promo juga akan dimasukkan kepada proses pembayaran. Dan hendaknya mesin dapat memvalidasi voucher tersebut dan juga keadaan penggunaan voucher tersebut. Kemudian terakhir adalah output produk. Di sini setelah semuanya valid dan pengguna telah menyelesaikan transaksi, maka dari itu pengguna dapat mengakses produk yang mereka pilih sebelumnya. Kemudian dekomposisi. Di sini kami telah mengelompokkan feature ataupun penggunaan vending machine terhadap 5 tahap. Pertama adalah pengguna yang akan memilih produk. Di sini pengguna dapat melihat katalog dari vending machine dan katalog ini akan diintegrasikan dengan database yang akan selalu diperbaharui setiap pembelian dan katalog ini akan disertai oleh rekomendasi. Kemudian pengguna memilih metode pembayaran. Setelah pengguna memasukkan digit ataupun angka identitas dari produk, maka pengguna harus melakukan transaksi, dan transaksi ini akan diberikan 2 pilihan, yaitu tunai ataupun lewat e-wallet ataupun QRIS. Kemudian pembayaran akan diproses. Ini mesin perlu memvalidasi uang tunai dan voucher yang akan digunakan serta menghitung total pengeluaran dan sisa dana pengguna jika pun ada. Kemudian yang keempat itulah pengguna membeli voucher. Dengan ada voucher baru ini, maka pengguna dapat menggunakan voucher yang akan meringankan transaksi mereka. Dan di sini mesin perlu memvalidasi apakah voucher masih berlaku, apakah keadaan ataupun kondisi penggunaan voucher telah dilakukan segala macamnya. Kemudian terakhir, setelah semuanya divalidasi, maka produk akan dikeluarkan dan mekanisme dari mesin akan mengeluarkan produk dan kemudian database diperbaharui. Kemudian yang ketiga adalah pattern. Yang kami lihat dari pattern penggunaan vending machine ini terdapat 4 tahap yang akan selalu dilakukan oleh pengguna. Pertama, ataupun 4 tahap yang akan didapatkan oleh vending machine. Pertama adalah tahap idle, yang di sini di mana vending machine diam, tidak mendapatkan input apapun dan hanya akan menunjukkan katalog serta rekomendasi. Kemudian pengguna akan memilih barang dari katalog yang telah tersedia. Kemudian akhirnya pengguna akan melakukan transaksi. Dengan transaksi ini akan ada feature baru voucher serta pengguna harus memilih apakah transaksi akan menggunakan QRIS ataupun tunai. Kemudian setelah semua transaksi divalidasikan, produk akan keluar dan pengguna akan dapat mengakses produk tersebut. Dan ini ada flowchart rekomendasi. Kalau misalnya menunya sudah ditampilkan, nanti kita bisa dari data mana, misalnya input suhu sama waktu yang sekarang, langsung kalau misalnya stoknya ada dan rekomendasinya ada, langsung di-output rekomendasi. Kalau misalnya enggak, ya cek yang lain gitu, atau enggak malah enggak ditampilin sama sekali. Terus ada fitur showcase, yaitu jadi langsung menampilkan menu semua item yang ada, terus masukin kode. Kalau misalnya tersedia langsung bisa ke pembayaran, kalau enggak ngulang lagi. Terus ada voucher, yaitu jadi kalau misalnya vouchernya valid, dia langsung mengambilkan diskon dengan harga baru, terus langsung bisa proses pembayaran. Kalau misalnya enggak, bisa langsung proses pembayaran. Terus ada yang terakhir, fitur pembayaran, yaitu kalau misalnya pertama dia minta pilih cara pembayaran. Kalau misalnya QRIS langsung output kode, kalau pembayaran diterima langsung output barang. Kalau misalnya tunai, input uang tunai, uangnya di-scan nanti. Kalau misalnya kelipatannya salah atau misalnya input yang nggak valid, langsung bisa ngulang. Kalau misalnya nanti input uang tunainya sudah cukup, bisa langsung output barang. Nah, jadi langsung dapat pembelinya itemnya.
Nah, itu aja untuk presentasi kami. Terima kasih. Oke, ini jadi bagian demo dari aplikasinya. Yang pertama ada fitur terbaru yaitu rekomendasi. Ini kan masih pagi nih. Jadi kita merekomendasikan minum air putih, yaitu nanti lime mineral. Jadi kalau misalnya kita mau ambil rekomendasinya, kita bisa pencet input air, terus langsung kita bayar aja, misalnya QRIS, kode promo nggak usah, dan berhasil. Oke, kalau misalnya nanti berhasil, stoknya berkurang karena ya kan udah dikasih buat yang beli tadi. Terus kalau misalnya kita mau beli sendiri nih, misalnya Coca-Cola, terus kita bayar misalnya tunai, mau pakai promo, masukin promonya A15, nah dapat diskon 50%, misalnya kita bayar 5.000. Nah sama aja bisa. Dan kalau misalnya kode promonya sudah dipakai, udah nggak bisa dipakai 2 kali lah. Kalau kita QRIS lagi kayak A15 tuh udah nggak bisa, jadi kita batal, langsung bayar 5.000 ya. Sekali lagi stoknya berkurang ya. Jadi itu aja untuk demonya. Jadi kita bisa input kode A2 gitu loh, bisa input kode, misalnya kita mau batal bisa batal, kalau misalnya mau beli yang lain gitu, bisa QRIS, bisa tunai, bisa pakai promo, bisa enggak, dan ini pembayarannya bisa berhasil apa enggak. Kalau misalnya enggak, kita input aja transaksi gagal, silahkan memesan lagi gitu. Itu aja guys. Terima kasih.